Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kesempatan kita di bulan suci Ramadan ini, panjang umur, sehat walafiat, sehingga kita masih dapat melaksanakan ibadah kita yang tentunya baik ibadah yang rutin kita laksanakan setiap harinya, maupun khususnya pada saat ini yaitu kita masih dapat menjalankan ibadah Ramadan kita. Selawat dan salam mari sama-sama kita sanjungkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Semoga menjadi umat yang senantiasa selalu setia kepada ajaran-ajaran yang dibawakannya sampai akhir zaman. Kepada Dewan Guru, panitia pelaksana yang saya hormati, kegiatan sanlat yang pada kesempatan hari ini kita akan melaksanakan suatu kegiatan sanlat Ramadan yang insya Allah yang kita akan laksanakan yaitu pada tanggal 27, 28 dan pada tanggal 3 bulan Mei. Saya berharap kegiatan-kegiatan ini adalah merupakan kegiatan positif yang dilaksanakan oleh pihak sekolah dan harus diikuti oleh Dewan Guru serta anak-anak siswa-siswi SDN Kunciran 7 seluruhnya. Tujuan daripada kegiatan ini adalah tiada lain dalam bantu sesuai dengan perintah agama, yaitu seperti tadi di dalam bulan suci Ramadan itu untuk dalam rangka membentuk keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga setelahnya, selepas daripada bulan suci Ramadan nanti, itu ada oleh-oleh yang akan kita peroleh, tentunya peningkatan keimanan dan peningkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setidaknya anak-anak kita itu dapat merubah sikap, yaitu dari perilaku-perilaku yang kurang baik dengan melaksanakan ibadah Ramadan dan juga pesantren Ramadan ini, karena bulan suci Ramadan ini adalah merupakan bulan pendidikan bagi kita semua. Semoga pendidikan-pendidikan ini kita dapati yang semestinya kita sering bertengkar, sering menggunjing, berfitnah, kemudian juga berbohong atau berdusta dan lain sebagainya. Dengan adanya bulan suci Ramadan ini kita akan kurangi semua itu. Semoga di besertanya lepas daripada bulan suci Ramadan ada hal-hal yang perlu kita teladani dan juga yang telah kita dapat di bulan suci Ramadan itu akan kita laksanakan di hari-hari berikutnya. Keberasa hanya itu yang saya sampaikan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan salat pada hari ini saya buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga sehat dan dalam keadaan berpuasa. Baik, kita kembali lagi dengan saya Bapak Rizky Ridho Hairudin di acara hari pertama kegiatan pesantren kilat SDN Kunciran 7 ya, yang mana saya sudah bersama dengan materi pada pagi hari ini, yaitu Bapak Ahmad Suadi selaku guru bidang PAI di SDN Kunciran 7. Sebelum kita masuk ke materi ya, alangkah baiknya anak-anakku sekalian dipersiapkan untuk buku catatnya ya, agar dapat mencatat poin-poin penting apa saja yang akan disampaikan oleh pemateri kita pada hari ini, yaitu Bapak Ustadz Ahmad Suadi. Baik, Pak Ustadz, kita langsung mulai saja untuk pemateri. Monggo, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wasrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min janbihi. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana pada pagi menjelang siang ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas nikmatnya kita bisa melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni adalah ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Para anak-anakku yang Bapak cintai dan para kaum muslimin wal muslimat, tadi Bapak telah membacakan di awal tentang hadis man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min janbihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan semata-mata karena Allah dan mengharapkan ganjaran padanya, maka diampunilah dosa-dosa yang telah terlewat. Hadirin rahimakumullah, para anak-anakku peserta pesantren kilat SDN Kunciran 7 2021 yang dirahmati Allah. Hadis ini menunjukkan kepada anjuran kepada kaum muslimin, kita sebagai manusia, agar kita dapat berpuasa di bulan suci Ramadan dengan tujuan hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak dicampuri dengan niat-niat yang lainnya. Ataupun kita puasa karena takut dengan ibu kita, ataupun kita puasa kita takut dengan orang tua kita, atau malu dengan teman-teman kita, atau takut dengan guru kita. Nah, itu tidak seperti itu. Tapi maksud hadis yang dikatakan di sini adalah ketika kita puasa hanya semata-mata karena Allah dan mengharapkan ridhonya. Nah, oleh sebab itu, barang siapa yang puasa Ramadan karena Allah Ta'ala, ya Bapak Ridho, insya Allah orang tersebut akan mendapatkan ganjaran, yakni adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya para adik-adik, para anak-anakku SDN Kunciran 7, di bulan suci Ramadan ini, mari kita tingkatkan keimanan kita, pekerjaan sholat sunnah tarawih kita, ataupun baca Al-Quran kita, berbuat baik kita sesama teman, sesama manusia, dan juga kita selalu menggembarkan bersedekah di bulan suci Ramadan ini. Insya Allah pahalanya berbeda dengan hari-hari yang biasa. Nah, itu adalah sekilas pembahasan tentang masalah puasa di bulan Ramadan. Oke, baik, terima kasih Pak Ustaz. Gini Pak Ustaz, tadi kan berpuasa itu semata-mata karena Allah ya. Betul. Kadang kita nggak memungkiri, anak-anak biasanya kan diiming-imingi nih, biasanya anakku kalau misalkan puasanya full 30 hari nanti ya mungkin dikasih uang atau hadiah yang lain, atau ya apapun itu yang menggembirakan untuk anak tersebut. Itu bisa dijelaskan hukumnya seperti apa ya Pak Ustadz? Mohon maaf. Ya, baik, terima kasih Pak Ado. Adapun kita niat puasa itu karena ingin diiming-iming supaya mendapatkan baju lebaran dari orang tua kita, ataupun dapat amplop, dapat uang, ingin dibelikan mainan dan segala macam. Nah, kita boleh menaruh harapan ke situ dengan asal jangan terlalu diutamakan. Jadi itu mah hadiah. Nah, itulah balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya manusia itu berpuasa di bulan suci Ramadan, ya apalagi seusia kalian anak-anak itu, nah insya Allah akan mendapatkan ganjaran yang tadi yang dimau, apa, ingin mainan ataupun ingin baju baru dan sebagainya lainnya.
Tapi ingat, puasa itu tidak harus kita karena mainan tersebut, tapi ingat harus karena Allah Subhanahu wa taala. Oh, terima kasih Pak Ustadz. Berarti ini mungkin hal kecil yang maksud saya, hal kecil ini maksudnya apa namanya? Selain mendapatkan pahala, tetapi kenikmatan di dunia pun dapat ya. Betul, Hadiah pasti. dari Hadiah, betul. orang tua ya. Iya. Ataupun mungkin ada beberapa yang mungkin ada yang benar-benar tidak diiming oleh hadiah juga ada ya Pak Ustadz ya. Cuman kan saya sendiri dulunya kan pernah merasakan seperti itu ya. Jadi seperti itu ya anak-anak, asalkan keutamaan niatnya itu kepada Allah Ta'ala. Terus Nah, baik anak-anak, pada kesempatan hari ini kita langsung ke materi, yaitu sanad yang pertama. Kita akan menjelaskan tentang pembatalan dan juga mengurangi pahala di bulan suci Ramadan. Tadi sudah diinstruksikan oleh Pak Ado bahwasannya kalian itu harus menyiapkan alat tulis. jangan lupa alat tulisnya teman-teman ya, karena poin-poin pentingnya nanti teman-teman bisa dicatat ya, ataupun teman-teman nanti apabila ada pertanyaan boleh langsung japri ya. Oke, Ustadz, silakan, mangga. Baik anak-anak, yang pertama ada beberapa hal yang membatalkan puasa, yaitu satu, memasukkan sesuatu ke dalam lubang tubuh secara sengaja. Nah ini kalian harus pahami. Ketika kita sedang keadaan berpuasa di bulan suci Ramadan, itu ada beberapa larangan. Terutama yang pertama, memasukkan sesuatu ke dalam lubang tubuh secara sengaja. Nah, ketika kalian puasa, jangan pernah memasukkan lubang yang ada di anggota kita, apapun. Nah, contohnya ketika kita puasa mengorek kuping, ataupun ketika kita puasa mengorek-ngorek hidung. Nah, di dalam ajaran Islam itu adalah satu buah pembatalan puasa di bulan suci Ramadan. Jadi harus kita jaga, walaupun hidung kita gatel atau kuping kita gatel, itu jangan terlalu ke dalam. Cukup kita raba-raba aja supaya gatel itu hilang. Jadi jangan gorek-gorek kuping. Nah, itu ada larangan di bulan suci Ramadan. Itu yang pertama. Nah, untuk yang pertama ini Ustaz sedikit membahas tentang poin pertama ini. Nah, gini Pak Ustaz, biasanya kan kalau misalkan siang-siang nih ya, panas ya kan, terus kita pengen mandi jebur tuh, pengen ngeguyur kepalanya ya biar segar gitu kan. Tuh. Tapi kan itu kan tidak bisa dipungkiri juga nanti ada air yang bisa masuk ke dalam kupingnya. Misal mandi terlalu semangat atau pengen cari segar gitu kan, nanti air masuk ke dalam kuping tersebut, itu gimana ya? Hukumnya bisa dijelaskan Pak Ustaz? Nah ini harus kita perhatikan anak-anak ya. Ketika kita puasa, yang pertama juga dalam berwudu ya. Berwudu itu kan ada pembasuhan hidung ataupun kuping segala kumur-kumur. Nah, di sini kita terapkan biasa saja, nggak usah terlalu seperti kita wudu pada wajarnya begitu. Ini mah jangan disengaja ketika kita puasa karena merasa haus kita kumur-kumur begitu kan. Kita kumur-kumur. Ataupun kita masukkan air kita ke dalam hidung terlalu gitu sampai kalau bahasa fikih itu disingser ya, disingser itu disedot, ataupun untuk membahas tentang membasuh kuping itu jangan seperti itu takutnya bisa menjadi pembatalan ya. Ataupun tadi mandi itu bisa pun jadi pemakruhan ya, pemakruhan salah satu pekerjaan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Makanya ketika kita berpuasa itu benar-benar harus terjaga ya, terjaga gitu. Artinya ketika kita ingin berwudu harus terjaga, mandi pun harus terjaga, dalam perilaku pun kita harus terjaga. Takutnya juga kan kita puasa melihat sesuatu yang dilarang oleh agama, itu termasuk ya, itu termasuk juga pembatalan pahala
puasa. Puasanya tidak batal, tapi pahalanya nggak ada gitu, kosong. Artinya kita percuma kita melaksanakan bulan suci Ramadan, puasa dari sahur sampai terbenamnya matahari, sampai maghrib, tapi kita nggak dapat pahala. Itu manusia yang dirugikan. Artinya apa? Puasa ini harus terjaga, ya harus terjaga. Lebih baik dari kita melihat sesuatu yang dilarang agama, lebih baik kita setiap hari baca Al-Quran. Puasa kita pakai berzikir kepada Allah dan juga pakai belajar. Nah itu. Oke, baik, terima kasih Ustaz. Jadi mungkin selain wudhunya harus berhati-hati, mungkin mandinya kalau bisa mungkin bagian sini aja ya puasa. Betul. Ya, kalau lagi puasa ya. Oke, kita silakan Pak Ustadz dilanjutkan untuk poin-poin selanjutnya. Ya, poin selanjutnya yaitu adalah dari pembatalan puasa, memasukkan benda ke dalam satu jalan. Nah, ya, dengan masih kaitannya poin pertama gitu ya. Ataupun tadi kita punya cotton bud di rumah, kita korek-korek kuping kita, itu gak boleh, batal. Karena enak mungkin. Iya, ya, karena enak dalam gitu. kadang kan gitu ya. Jangan ya, itu harus dijaga ketika puasa, itu dilarang. Kecuali habis maghrib ataupun habis sholat taraweh, silakan kalian membersihkan kuping dengan cotton bud. Itu. Terima kasih Pak Ustadz. Dari dua sudah jelas ya, saya kira anak-anak. Kita sekarang masuk ke poin selanjutnya. Silakan. Pembatalan puasa yang ketiga yaitu muntah secara sengaja. Dalam hal ini, muntah secara sengaja bisa dimaknai seperti memasukkan sesuatu ke dalam tenggorokan hingga muntah. Nah ini ya, jadi jangan sampai kita ketika puasa itu mengolok-ngolok ya, artinya memasukkan perkara ke dalam lubang, ke dalam mulut kita sehingga akan menimbulkan muntah gitu. Jangan. Nah, dengan muntah sengaja, sebab tadi memasukkan perkara ke dalam mulut kita, nah itu adalah salah satu batalnya puasa. Kecuali muntah ini tidak sengaja, sakit ataupun kita mabuk di jalan gitu, kendaraan gitu. Nah, maka itu tidak akan menjadi pembatalan puasa gitu. Ini seperti kalau misalkan fenomena di remaja ini, perempuan-perempuan biasanya pengen diet ya, dengan memasukkan tangan agar isinya tidak terlalu banyak ke dalam gitu ya. Iya. Kadang begitu ya, ini tidak dibolehkan ya. Walaupun sepertinya nggak ada juga yang kayak gini ya Pak Ustadz, lagi puasa. Oke, Pak Ustadz dilanjutkan. Baik, anak-anak, kita lanjutkan untuk pembatalan puasa yang selanjutnya, yaitu adalah mengeluarkan darah haid atau menstruasi. Haid ini atau menstruasi merupakan darah yang keluar akibat kerja hormonal dan tubuh wanita. Jika seorang menjalani puasa selama dan keluar darah haid, maka puasanya tidak sah. Nah ini bagi perempuan, Bapak yakin mulai dari kelas 5 ataupun kelas 6 ada beberapa siswi yang sudah menstruasi. Siswa nggak ada ya Pak Ustadz ya? Iya, kalau siswa enggak gitu ya, siswi ya. Kelas 5, kelas 6 itu ada beberapa siswi yang sudah mengeluarkan menstruasi. Oleh karena itu, ketika kalian keadaan menstruasi, jangan melaksanakan puasa di bulan puasa Ramadan, sebab itu tidak sah hukumnya secara agama. Tapi nanti diganti mungkin. Tapi nanti ada dikodo ketika nanti kalian sudah siap setelahnya bulan Syawal ya, kalian akan mengodoknya. Apabila kalian menstruasi itu selama puasa meninggalkannya 15 hari, maka kalian kodok pun harus 15 hari gitu. Harus dikodok, hukumnya wajib. Sebab ini adalah kewajiban kita sebagai umat muslim untuk melaksanakan bulan puasa Ramadan. Nah, jadi jangan berkecil hati ya untuk para siswi-siswi yang ya puasa saya nggak lengkap nih 30 hari karena haid gitu. Karena ada penggantian ya, yang insya Allah pahalanya juga sesama ya, ya. Okay. Oke, selanjutnya adalah pembatalan puasa ini bagi seorang wanita masih nifas ya, keluarnya darah nifas. Artinya nifas ini adalah darah yang keluar proses melahirkan
umumnya. Darah nifas ini keluar selama 40 hari setelah melahirkan. Jadi para ibu-ibu dan juga kaum wanita ketika melahirkan pasti itu mengeluarkan darah nifas, ya, mengeluarkan darah nifas. Nah, apabila masih dalam keadaan keluar darah nifas itu di bulan suci Ramadan, maka tidak diusahakan untuk melaksanakan bulan suci Ramadan, ya. Adapun ingin dikerjakan itu tidak sah. Nah, gitu. Ya, Bapak Ridho, begitu. Selanjutnya yaitu adalah gila. Ada seseorang ketika berpuasa di bulan suci Ramadan tiba-tiba gila. Ini. Ya, tiba-tiba gila atau tawa-tawa sendiri ataupun melakukan suatu hal yang memalukan. Pokoknya di luar akal sehat lah, gitu. Kita puasa tiba-tiba jam 10 pagi ataupun jam 2 siang gila. Terus jam 3 waras lagi gimana? Terus jam 3 itu sembuh kembali, waras kembali. Itu bagaimana hukumnya? Nah, ternyata Islam mengajarkan itu terhukumnya adalah batal, ya, batal puasa kita. Walaupun gilanya itu hanya 2 menit atau 3 menit. Insya Allah ya anak-anak kita mah sehat, Sehat. kuat dan ini semua ya, tidak ada di poin ini ya. Betul, makanya anak-anak ketika kita puasa, yaitu jangan terlalu kita merasa beban puasa karena enggak makan, enggak minum, pikiran mau lebaran segala macam, jangan gitu. Ataupun kita puasa merasa jenuh, jangan. Justru puasa ini adalah menjadikan badan kita sehat. Nah, kita kejar pahala di bulan suci Ramadan dengan baca Al-Quran, dengan berzikir, bersedekah, selalu bergemar menyiapkan buka puasa di masjid-masjid kalian. Nah, itu adalah ladang-ladang ibadah dan tidak akan menjadi kejenuhan buat kita semua gitu. Dan juga jangan ketika puasa merasa lemas, ini mah tidur mulu puasa. Nah, itu jangan puasa tidur aja begitu. Walaupun ada hadis yang mengatakan puasanya orang tidur itu adalah ibadah. Mohon maaf, hadis itu adalah dhaif, ya. Tidurnya orang puasa ya. Tidurnya orang puasa itu adalah ibadah. Seperti yang Pak Ustadz sudah sampaikan, ini juga ada di sebuah penelitian ya Ustadz ya. Bahkan penelitian ini mungkin yang saya pernah baca, penelitian ini diteliti oleh orang non muslim ya, bahwasanya kalau orang berpuasa itu malah menyehatkan badan ya. Betul, menyehatkan badan. Ya, sesuai dengan yang Ustadz sampaikan. Betul. Karena ini termasuk keberkahan orang Islam ya, Iya, dari iya. bulan puasa ini. Oke, silakan lanjutkan Pak Ustadz. Selanjutnya yaitu pembatalan puasa adalah murtad. Ya, kalian catat pembatalan puasa ada yang disebut dengan murtad. Apa itu murtad? Keluar dari ajaran agama Islam. Apabila seseorang murtad ketika menjalani puasa, maka puasanya secara otomatis batal. Jadi gini, para anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, ketika kita sedang beragama Islam, mengucapkan kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita keadaan puasa dan juga beragama Islam, tiba-tiba seketika kita keluar, artinya murtad dari ajaran agama Islam. Nah, maka puasa yang kita jalani hari itu pun akan batal. Nah, jadi jangan sekali-kali kita udah memegang ajaran agama Islam berpindah agama. Nah, itulah adalah hidayah dan taufik keimanan kita kepada Allah harus dipertahankan. Biasanya gini Ustaz nih, tidak kan kadang-kadang fenomena zaman sekarang nih. Betul. Fenomena zaman sekarang itu yang kontesnya bercanda ya. Iya. Walaupun kadang kan sering gitu anak-anak atau sering kita lihat ya, nggak di zaman-zaman sekarang banyak orang yang bercanda, tetapi ketika bercandanya ini mencerempet atau mencerempet itu sedikit ke arah
murtad itu gimana ya? Nah, Ustaz, kadang-kadang ada aja tuh kita sering nemuin hanya untuk biar temennya ketawa padahal gitu. ya, anak-anakku, di sini kalian belajar pendidikan agama Islam, baik di sekolah maupun di pengajian ataupun di kampung kalian, itu harus kalian pahami dan harus cermati, praktekkan. Nah ini jangan dijadikan ajang agama itu adalah untuk lelucon. Ya, banyak sekali sekarang di media sosial tentang penghinaan kitab suci Al-Quran dengan ingin mendapatkan konten ataupun dengan ingin mendapatkan uang, menghina ajaran Islam. Itu tidak boleh. Allah sangat benci. Apabila kalau Allah udah benci, murka kepada kita semua, siap-siap negara kita, dunia ini selalu dikirim bencana. Nah itu makanya jangan sekali-kali kita membuat suatu apa yang lain aja lah, jangan sampai kita membuat sesuatu yang menghina ajaran Islam ataupun ajaran-ajaran non Muslim begitu. Kita lakum dinukum mulyadin aja, artinya dengan agamaku, agamamu begitu. Kita fokus kepada ibadah kepada Allah, kepada Tuhan masing-masing. Nah gitu, artinya jangan selalu menghina atau kekonyolan bercanda terlalu lebihan dalam konten agama tersebut. Itu ya, terima kasih Ustaz. Hati-hati untuk anak-anakku sekalian. Semoga anak-anak SDN itu insya Allah nggak ada ya. Amin ya robbal alamin. Yang melakukan lelucon dengan mendekati atau membawa tentang ajaran agama ya. Nah, anak-anakku yang Bapak cintai, itu tadilah beberapa hal yang dilarang oleh agama ketika kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Tentunya puasa kita harus kita jaga. Yang Bapak tadi sebutkan hanya sebagian yang membatalkan puasa, dan juga ada banyak lagi. Ada namanya pembatalan Yang mengurangi ya, ataupun yang mengurangi pahala puasa gitu. Di antaranya adalah ghibah. Ya, di antara ghibah. Ketika kita puasa membicarakan keburukan orang lain, itu kan ghibah namanya. Nah, itu adalah salah satu mengurangi pahala puasa kita. Jadi kita puasa dari sahur sampai maghrib, tapi pahalanya kosong. Nah, itu merugikan sekali buat kita. Ya. Dan segala pun apapun yang bentuknya dijelek di mata agama, itu adalah mengurangi pahala-pahala puasa. Nah, mudah-mudahan di puasa kita yang pada sampai saat ini kita mendapatkan rahmat, kita mendapatkan pahala yang luar biasa, kita masih diberikan semangat dan selalu kita mengikuti prosedur puasa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak yang Bapak cintai, yang Bapak hormati, sudi kiranya itu penjelasan dari saya pribadi sebagai pemateri. Apabila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari kebodohan saya sendiri. Adapun yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas kehilafannya. Bapak tutup sanad pertama hari ini SDN Kunciran 7 2021 dengan mengucapkan alhamdulillah. Nanti bertemu lagi dengan hari berikutnya, yaitu sanad hari kedua. Bapak akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.